Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Belanda menguasai politik Kesultanan Cirebon. Sultan Kanoman I Muhammad Badruddin Kartawijaya memiliki dua orang putra dari permaisuri yang berbeda, yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putra pertama dari permaisuri kedua yaitu Ratu Sultan Panengah, dan Pangeran Depati Halalruddin atau yang dikenal dengan nama Qodiruddin, putra keduanya yang berasal dari permaisuri ketiga yang bernama Nyi Mas Ibu. Pangeran Adipati Kaprabon kemudian mendirikan Kaprabonan pada tahun 1696 sebagai tempat pendidikan agama Islam. Kedua putranya ini sepakat untuk melakukan Lijdelijk Verzet atau perlawanan diam-diam melawan penjajah Belanda. Perjuangan melawan penjajah Belanda dengan strategi Lijdelijk Verzet atau perlawanan diam-diam menemukan tantangan setelah Belanda pada tahun 1699 mengangkat Letnan Jacob Palem sebagai seorang pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Belanda selalu melakukan monopoli dagang terhadap Cirebon dengan alasan perjanjian persahabatan. Belanda juga selalu ikut campur dan memperkeruh internal kesultanan-kesultanan di Cirebon, dengan turut serta dalam hal pribawa yang sebelumnya tidak terlalu meruncing. Hal tersebut dibuktikan pada saat kedatangan awal Belanda ke Cirebon tahun 1681. Pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh tiga orang penguasa yang berarti posisi ketiganya diakui. Belanda akhirnya mengangkat Jacob Palem sebagai pejabat penghubung untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Dalam buku sejarah Cirebon, Pangeran Sulaiman Sulendraningrat bahkan mengatakan, jika kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon pada tahun 1700 telah habis secara politik, dengan adanya pengangkatan Letnan Jacob Palem. Pada tahun 1701, Belanda kemudian menunjuk seorang pedagang bernama Jacob Heijerman sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1703, Sultan Anom I Badruddin Kartawijaya wafat, maka 2 tahun berikutnya yaitu pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru oleh Belanda. Panembahan Nasiruddin Wangsakerta menempati derajat tertinggi di antara seluruh keluarga besar Kesultanan Cirebon. Tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh I, Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Sultan Sepuh II, Sultan Sepuh Tajul Arifin Jamaluddin, dan Sultan Kacirebonan I, Sultan Cirebon Arya Abil Mukaram Kamaruddin. Dan tempat ketiga ditempati putra-putra Sultan Anom I Badruddin Kartawijaya yaitu Pangeran Depati Halalruddin dan Pangeran Adipati Kaprabon yang mendirikan Peguron Kaprabonan pada tahun 1696 sekaligus menjadi guru di sana. Kemudian Pangeran Depati Halalruddin diresmikan sebagai penguasa Keraton Kanoman, dikarenakan saudaranya yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putra pertama Sultan Anom I dari permaisuri keduanya yaitu Ratu Sultan Panengah memutuskan untuk memperdalam ajaran agama Islam dan menyerahkan kepemimpinan Keraton Kanoman kepada adiknya Pangeran Depati Halalruddin. Pada tahun 1705 Masehi, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon resmi berkantor di Cirebon, guna menyelesaikan masalah dengan Mataram yang masih merasa bahwa Kesultanan Cirebon adalah wilayah bawahannya. Maka diadakanlah perjanjian pada tanggal 5 Oktober tahun 1705 antara Mataram pada masa pemerintahan Pakubuwono I dengan Belanda. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa batas wilayah Kesultanan Cirebon sebagai bagian dari wilayah protektorat Belanda adalah Sungai Losari di sebelah utara, sekarang batas antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Sungai Donan di sebelah selatan, sekarang batas antara Kecamatan Cilacap Selatan dan Cilacap Tengah dengan Kecamatan Kawunganten di Kabupaten Cilacap.
Pada tahun 1708 Masehi, Belanda turut campur lagi untuk menempatkan perbedaan tingkatan dari ketiga cabang keluarga Kesultanan Cirebon. Setelah Panembahan Wangsakerta wafat tahun 1714 Masehi, maka sekitar tahun-tahun 1715 sampai tahun 1733 berkali-kali diadakan penggeseran tinggi rendahnya seseorang dalam menduduki tingkatan di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon, yang pada waktu itu sebenarnya telah memiliki kesultanannya masing-masing, seperti anak-anak Sultan Sepuh I, yaitu Pangeran Depati Anom Tajul Arifin Jamaluddin, yang telah menjadi Sultan Sepuh II di Kesultanan Kasepuhan, dan Pangeran Arya Cirebon Abil Mukaram Kamarudin yang telah membentuk cabang keluarga sendiri, yaitu sebagai Sultan Kacirebonan pertama. Demikian juga anak dari Sultan Anom I Badruddin Kartawijaya, yaitu Pangeran Depati Halal Rudin yang telah menggantikan ayahnya sebagai penguasa Kesultanan Kanoman, serta Pangeran Adipati Kaprabon yang menguasai Peguron Kaprabonan. Begitupun anak dari Pangeran Nasiruddin Wangsakerta, yaitu Pangeran Muhammad Muhyiddin yang melanjutkan tugas ayahnya sebagai pemimpin Peguron atau tempat pendidikan dan kepustakaan Cirebon. Bermula dari masalah pribawa inilah Belanda turut campur masalah internal keluarga besar Kesultanan Cirebon. Masalah pribawa mengenai keluarga mana yang berhak menduduki tingkat tertinggi dalam keluarga besar Kesultanan Cirebon selalu menimbulkan pertikaian yang berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang terus-menerus. Peristiwa inilah yang mempercepat hilangnya wibawa keluarga besar Kesultanan Cirebon.